menjadi keadaan yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam dengan menumbuhkan kesadaran dan ketakutan pada sasaran dakwah sendiri, menerima agama dengan kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan. Dakwah panggilan suci yang menggema di sepanjang sejarah Islam. Ia melampaui sekedar ceramah atau penceramah, melainkan terpatri sebagai sistem yang dinamis, berdimensi dan berdampak luas, memahami hakikat, struktur dan fungsi dakwah sebagai sistem bagaikan menyingkap tabir rahasia menuntun kita pada esensi dan efektivitasnya. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui hakikat dakwah sebagai sistem. Yang kedua untuk mengetahui hakikat struktur dakwah. Yang pertama itu ada hakikat dakwah sebagai sistem. Dakwah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengajak dan menyeru manusia kepada kebaikan, kebenaran, dan ajaran Islam. Dakwah merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam, karena dakwah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Secara hakikat, dakwah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Adapun sistem dakwah yang dimaksud ialah sejumlah unsur dan perangkat dalam kegiatan dakwah yang saling terkait, integral, untuk mencapai tujuan dan target dakwah. Beberapa unsur penting dalam kegiatan dakwah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dai, subjek dakwah. Dai adalah orang yang mengajak pada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung melalui lisan, tulisan atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua yaitu maudhu, yaitu pesan dakwah. Maudhu atau pesan-pesan dakwah adalah pesan-pesan, materi atau segala sesuatu yang disampaikan oleh dai, subjek dakwah. Yang ketiga yaitu uslub. Uslub yaitu metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat itu ada media dakwah atau wasilah dakwah, yaitu alat objektif yang menjadi saluran yang dapat menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah yang keberadaannya sangat agen dalam menentukan perjalanan dakwah. Yang kelima ada mad'u atau sasaran objek, adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar, berkehendak, dan bertanggung jawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya. Yang keenam ada tujuan dakwah, yaitu nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh keseluruhan tindakan dakwah. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat struktur dakwah. Hakikat struktur dakwah dapat diartikan sebagai pengaturan atau penyusunan unsur-unsur dakwah dengan pola tertentu. Dilihat dari segi pelakunya, terdapat 5 struktur dalam dakwah Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur dakwah Allah. Struktur dakwah Allah dapat pula dikatakan sebagai dakwah ilahiyah. Dalam struktur dakwah ilahiyah ini, Allah merupakan dai pertama dalam proses berdakwah sebagaimana tersirat dalam definisi Tanzil Al-Quran. Yang kedua, struktur dakwah Nabi. Adanya dakwah ini dapat dilihat dari kerangka epistemologinya yang mengacu pada kerangka epistemologi dakwah Nabi. Selanjutnya yang ketiga adalah struktur dakwah umat Nabi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata umat diartikan sebagai yang pertama para penganut atau pengikut suatu agama. Yang kedua makhluk manusia. Lebih lanjut lagi para pakar bahasa Al-Quran dalam buku Al-Mufradat menjelaskan bahwa kata umat didefinisikan sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu atau tempat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Yang keempat adalah struktur dakwah kafir. Adanya dakwah kafir dapat dilihat dari kerangka epistemologinya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Yunus ayat 66 dan Al-Qasas ayat 41 yang mengacu kepada beberapa
disyaratkan oleh Al-Quran, antara lain dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 sampai 92, surat Al-Luqman ayat 21, surat An-Nasr ayat 1 sampai 6. Dakwah syaitan merupakan ajakan syaitan kepada manusia menuju jalan kesesatan. Selanjutnya itu hakikat fungsi dakwah. Fungsi dakwah dalam sistem Islam adalah mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dari dakwah Islam yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam penolakan berbagai ideologi, pemahaman dan keyakinan hidup yang lainnya mengubah perilaku manusia. Fungsi lain untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam proses penegakan amar ma'ruf nahi munkar, perlu diperhatikan rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam, yaitu dilakukan secara evolutif dan penuh kesabaran. Dilakukan dengan lemah lembut, memiliki dasar keilmuan yang kuat, memperhatikan situasi dan kondisi, memperhatikan prinsip dakwah yang dijelaskan oleh Al-Quran dan dicontohkan praktiknya oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya adalah dakwah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. Fungsi utama dari dakwah Islam yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak berbagai ideologi, paham, dan keyakinan hidup yang lainnya. Untuk menjalankan dakwah secara efektif dan efisien, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang hakikat, struktur, dan fungsi dakwah. Dengan pemahaman yang mendalam, maka dapat dihasilkan dakwah yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be.